Siapa man likoila ketemu sama Gusti Allah ahabba maka senang siapa Allah Gusti Allah. Likoahu kepada bertemu dengan orang itu. Siapa orang yang senang bertemu dengan Gusti Allah seperti datang ke majelis taklim, senang sholat, senang zikir, senang menyebut nama Allah, namanya cinta itu sering disebut. Kalau tidak cinta nggak sering disebut. Jenengan wis paham wis apal kabeh tentang masalah cinta wis pernah pacaran kabeh. Ya, kecuali kamu penting dari pacaran sama orang pres itu. Kalau yang sudah punya suami istri itu pernah pacaran. Ketika kita lagi gandrung sama seseorang, itu tiap hari yang disebut orang itu. Betul Pak Rudi ya? Kalau sekarang kok jarang-jarang menyebut istrinya berarti sudah gak gandrung berarti. Dan ketika kita ini cinta sama Allah, yang kita sebut ya Gusti Allah. Kenapa kita pengen ketemu sama Allah? Yang namanya rasa rindu itu nggak bisa diobatin kecuali ketemu. Jenengan tuh waktu mau suka semalam sama istrinya itu sehari semalam tuh nggak bisa tidur. Betul. Ikat sarung. Apalagi yang masih puber 2, puber 3 itu, guys. Masih ada nih. Itu kalau nggak ketemu sama kekasihnya itu nggak bisa tidur, nggak bisa sembuh. Sembuhnya lewat ketemu sebentar tetap kangen, ketemu lama malah tambah apa begitu juga ketika kita ini kangen sama Gusti Allah, rindu sama Gusti Allah, semakin lama zikir kita semakin enak, semakin asik. Apalagi tengah malam dialog sama Gusti Allah, pacaran sama Gusti Allah makin asik. Kenapa? Karena berduaan. Dan beda jauh dengan ketika pacaran sama istrinya dulu, ketika gak ada teman, makin malam makin asik, makin gelap, makin enak. Nah, bener. Betul. Ngaku. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi waman dan siapa orang karoha yang benci ke Allah, orang yang benci kepada ketemu sama Allah, benci ketemu sama Allah, karoha maka benci juga siapa Allah Gusti Allah kepada orang. Kalau kita ini benci, malas bertemu dengan Allah, Allah pun juga malas melihat kita, bahkan gedek banget, muak banget melihat kita. Maka naudzubillah jangan sampai ada di dalam tubuh kita, hati kita lupa sama Allah, ada rasa gedek. Tanda-tanda gak senang sama Gusti Allah apa? Salah satunya tidak senang melihat orang yang ngaji, tidak senang orang yang melihat orang yang sholat, tidak suka melihat di dalam majelis-majelis zikir maupun majelis taklim. Itu tanda-tanda orang yang gak suka sama Gusti Allah. Apalagi ditafsirkan lagi, orang yang tanda-tandanya gak suka sama Allah, gak suka saudaranya. Aku gak senang sama dia. Kenapa? Dia itu gedek banget sama saya juga gedek sama dia. Nah, ini tanda-tandanya gak aku. Kalau kita ini ada orang yang menghujat kita, ada orang yang memfitnah kita, anggap aja itu pelajaran, ujian perintah Gusti Allah. Di situ ada Allah. Maka kita harus sabar, wasiulus, kolbi luas hatinya, diterima bila mana kita disakiti. Karena apa? Orang itu bisa menyakiti kita karena diperintah sama Gusti. Benar, dibalik nonai, dikembalikan kepada Gusti Allah. Jangan malah dilawan. Ketika ada orang yang menyanjung kita, itu juga kembalikan sama Allah. Subhanallah, yang maha agung tetap Gusti Allah, yang maha suci adalah Allah. Saya hanya manusia biasa. Kalau ada orang yang menyanjung saya, ini hanya cepetan sedikit karena kebaikan dari Gusti Allah, rahmati Gusti. Andai kata aib saya, andai kata kejelekan saya dibuka sama Allah, orang pada kabur. Maka kalau ada orang yang senang kita, menyanjung kita, introspeksi diri, bahasanya Allah sudah menutup aib kita. Min jumlah salah satu rahmatnya Gusti Allah, salah satu sayangnya Gusti Allah, aib kita ini ditutup Pak. Jenengan itu sebenarnya kalau aib kejelekan